Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Changsun Xuanqi bergegas ke First Heaven Army City dan mendarat di menara dengan tendangan voli, berdiri berdampingan dengan dewa leluhur Si Yuan. Setelah melirik formasi pertahanan besar yang menunjukkan retakan sekecil apapun, dia memandang dewa leluhur Si Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, akan memakan waktu paling lama 2 tahun formasi pertahanan rusak. Tapi itu tidak masalah, Anda dan saya bergabung, jika kita benar-benar bertarung melawan Raja Iblis Agung dan Komandan Iblis Surgawi, kita belum tentu kalah, ucap Changsun Xuanqi. Dewa leluhur Si Yuan menggelengkan kepalanya, Dewa leluhur kaos, kamu tidak tahu, Xiao Yutian, patriark tua dari klan spiritual dari alam Dewa Hongmeng di masa lalu. Tidak hanya dia tidak mati, tetapi dia sekarang adalah Grand Marshal of the Demons. Dan wilayahnya sama seperti Anda dan saya. Alam Dewa Leluhur. Panah mata Tianxuan dalam kekuatan magis keluarga spiritual sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kita berdua akan bergabung untuk berurusan dengan Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, dan Komandan Iblis Surgawi, ucap Dewa Leluhur Si Yuan. Mendengar ini, Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan berseru, apa katamu, Xiao Yutian tidak mati, dan dia juga ada di sini, ucap Changsun Xuanqi. Dewa Leluhur Si Yuan mengangguk berat, itu benar, dia berada di luar kota sekarang. Juga, ketika Tan Yun dan orang lain menyelinap ke alam semesta ekstrateritorial, dia menjadi kamu dan aku mencuri api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi. Dia percaya bahwa kita melakukannya, dan dia juga mengatakan bahwa selama kita menyerahkan api iblis es tertinggi dan api iblis tertinggi, dia akan mundur. Jika tidak, dia tidak akan pernah sampai mati, ucap Dewa Si Yuan. Setelah mendengarkan, Changsun Xuanqi menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, saya mengerti, biarkan saya berbicara dengannya, ucap Changsun Xuanqi. Setelah mengatakan ini, Changsun Xuanqi melihat ke bawah ke sebuah kuil di depan pasukan iblis, Xiao Yutian, keluar, dewa leluhur ini akan berbicara dengan Anda, ucap Changsun Xuanqi. Hehehe, siapa itu? Oh ternyata adalah leluhur dewa kaos, ucap Xiao Yutian berjalan keluar dari kuil sambil tersenyum. Segera, Raja Iblis Agung dan Komandan Iblis Surgawi yang telah berubah menjadi sosok manusia juga melangkah maju. Changsun Xuanqi berkata, Xiao Yutian, saya Changsun Xuanqi menjamin dengan kepribadian bahwa pada awalnya, Dewa Leluhur Si Yuan, dan saya tidak membunuh iblis di alam iblis leluhur, kami juga tidak membunuh iblis di Xiao Cheng. Tidak mencuri atribut es dan atribut api, 2 api iblis milikmu, ini semua dilakukan oleh Tan Yun, dia dan orang yang dia bawa, dan berubah menjadi aku dan Dewa Leluhur Si Yuan, ucap Changsun Xuanqi. Setelah kata-kata Qi, Xiao Yutian menyeringai dan berkata, bahahaha, apakah Anda masih memiliki kepribadian? Changsun Xuanqi, ketika Anda dan orang tua Hongmeng Supreme dan Gongzi membentuk aliansi untuk menyerang alam semesta ekstrateritorial, bukan Anda yang berbalik melawannya pada waktu itu, dan akhirnya membunuh Hongmeng Supreme. Kamu masih berbicara tentang kepribadian dengan orang tua ini, apakah kamu memiliki kepribadian? Changsun Xuanqi, berhenti bicara omong kosong, serahkan api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi, ucap Xiao Yutian. Mendengar ini, Changsun Xuanqi menahan dengan amarah di hatinya, apakah kamu tidak ingin tahu dan menyalahkan identitas Tan Yun untukku dan Dewa Leluhur Si Yuan, ucap Changsun Xuanqi. Hehe, Tan Yun adalah kucing dan anjing, aku tidak ingin tahu, Xiao Yutian berkata dengan tegas, aku hanya ingin mendapatkan kembali api iblisku, dan kemudian membunuh kedua pemberontak itu, aku tidak tertarik mendengarkan orang lain, ucap Xiao Yutian. Xiao Yutian, Tan Yun adalah musuhmu, dia adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, di masa lalu, sebuah pedang menikam sampai mati putrimu, patriark klan spiritual. Apakah kamu benar-benar tidak tertarik padanya, ucap Changsun Xuanqi. Tubuh Xiao Yutian bergetar, tinjunya mengepal, apa yang kamu katakan, Hongmeng Supreme tidak mati, ucap Changsun Xuanqi. Itu benar, Changsun Xuanqi menatap Raja Iblis Agung yang telah berubah menjadi bentuk manusia dan berkata, juga, satu-satunya wakil komandan,
cucumu Tianmo ditangkap ketika dia menyerang kota tentara King Tian di alam Dewa Hongmeng. Orang yang menangkap cucumu adalah Tan Yun, dan sekarang, dia pasti telah membunuh cucumu, ucap Changsun Xuanqi. Setelah mendengar ini, ketika Raja Iblis Agung dan Komandan Iblis Surgawi marah, ada keraguan di mata mereka. Kamu tidak percaya? Changsun Xuanqi berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu percaya, ucap Changsun Xuanqi. Bas! Changsun Xuanqi menjentikkan lengan batu gioknya, melepaskan kekuatan ilahi untuk menyingkat gambar memori. Dalam gambar, Dewa Kaos yang memberi tahu Changsun Xuanqi bahwa murid istrinya Dewa Lingxia, Tan Yun, telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam menangkap wakil Komandan Tianmo, dan istrinya akan pergi mengadakan upacara perayaan untuk Tan Yun, dan dia akan berpartisipasi. Kemudian, gambar berubah, dan potret Tan Yun muncul. Ini Tan Yun, reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Ketika muridku pergi ke alam Dewa Hongmeng, dia tidak pernah kembali dan sudah lama mati. Dan Tan Yun sekarang adalah penguasa alam Dewa Hongmeng. Beberapa tahun yang lalu, Tan Yun lah yang membunuh iblis dan mencuri api. Lihat, ini adalah gambar memori saya dan Dewa Leluhur Si Yuan yang mengejar Tan Yun di alam semesta ekstrateritorial pada waktu itu, ucap Changsun Xuanqi. Setelah itu, gambar itu lagi dalam perubahan, di mata Xiao Yutian, setelah Tan Yun menghilang di hutan di belakang kota iblis dunia leluhur di alam semesta ekstrateritorial, Chang 7 Xuanqi dan Dewa Leluhur Si Yuan telah mencari Tan Yun. Pada akhirnya, pencarian itu sia-sia, dan keduanya meninggalkan alam semesta ekstrateritorial. Pada titik ini, Xiao Yutian percaya bahwa pasti Tan Yun yang mencuri api ajaibnya dan menyalahkan Changsun Xuanqi dan Dewa Leluhur Si Yuan. Tan Yun sialan, mata Xiao Yutian merah, jika kamu membunuh putriku, aku harus membunuhmu dengan 1000 pedang. Aku habis menerobos alam Dewa Hongmeng, sehingga kamu tidak bisa hidup tetapi mati, ucap Xiao Yutian. Mendengarkan raungan histeris Xiao Yutian, Si Ying di menara kota menghela nafas dalam hatinya. Kakek, kamu jelas salah, dan kamu masih mengatakan ini tentang ayahku. Jika kamu tidak memfitnah ayah, ibuku tidak akan putus dengan ayah dan dibunuh oleh ayah, dan mereka tidak akan melalui banyak kesulitan, dan hanya sekarang kekasih mereka akan menjadi tanggungan, ucap Sui Ying di dalam hatinya. Ketika Xiao Yutian marah, Changsun Xuanqi berkata, Xiao Yutian, kebenaran adalah kebenaran, sudah jelas bahwa orang yang mencuri api iblis Anda bukanlah Dewa Leluhur ini, atau Dewa Leluhur Si Yuan, tetapi musuh bersama kita Tan Yun. Saya juga meminta Anda untuk mundur, sebelum alam semesta dihancurkan, Dewa Leluhur ini tidak ingin bertarung denganmu, ucap Changsun Xuanqi. Dewa Leluhur Si Yuan bergema, Dewa Leluhur kau benar, Xiao Yutian, Iblis Agung, pikirkanlah, alam semesta akan dihancurkan di puluhan ribu tahun. Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk mencegah kehancuran, yaitu membunuh Tan Yun dan memenangkan hati Hongmeng. Kemudian, saya memiliki hati Si Yuan, dan leluhur kaos memiliki hati kaos, jadi semoga aku bisa mencegah alam semesta dihancurkan. Bagaimana menurutmu? Kami akan membuat kesepakatan di masa depan, sudah waktunya untuk menyerang alam Dewa Hongmeng bersama. Bagaimana kalau kita bertarung lagi setelah kosmos dicegah untuk dihancurkan, ucap Dewa Leluhur Si Yuan. Xiao Yutian mengerutkan kening, maksudmu, kita sementara bersekutu, ucal Xiao Yutian. Benar, kami sementara membentuk aliansi, dan kami akan bertarung lagi setelah kosmos dicegah dari kehancuran, ucap Leluhur Si Yuan. Xiao Yutian mendengar kata-kata itu dan berkata kepada Raja Iblis Agung. Raja Iblis Agung, aliansi mungkin, ucap Xiao Yutian. Tan Yun membunuh satu-satunya cucuk, aku harap aku bisa membunuhnya segera, jadi aku setuju untuk melakukannya, membentuk aliansi, namun, ketika kita menyerang alam Dewa Hongmeng di masa depan, setelah membunuh Tan Yun, kita akan membunuh Dewa Leluhur Kaos dan Dewa Leluhur Si Yuan dengan backhand, ucap Raja Iblis Agung. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yutian berkata melalui transmisi suara, apa yang dikatakan Raja Iblis Agung itu sangat benar, tetapi jika Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Kaos ingin membuat aliansi, mereka harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu, ucap Xiao Yutian. Setelah transmisi suara, Xiao Yutian memandang Dewa Leluhur Si Yuan dan Dewa Leluhur Kaos di menara kota, berkata dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin untuk membuat aliansi sementara,
Tetapi Anda harus menemukan dua hal, jika tidak, pasukan iblis kami tidak hanya tidak akan bersekutu denganmu, tetapi akan terus menyerang pasukan langit awal, ucap Xiao Yutian. Dewa leluhur Si Yuan mengerutkan kening, apa yang kamu inginkan, ucap leluhur Si Yuan. Xiao Yutian berkata tanpa ragu, aku ingin kamu mengeluarkan api Dewa Si Yuan, dan biarkan Changsun Xuanqi mengeluarkan api kaos, ucap Xiao Yutian. Ini tidak mungkin, Dewa leluhur Si Yuan dan Changsun Xuanqi berbicara serempak. Anda harus tahu bahwa di mata Dewa leluhur Si Yuan, hal yang paling berharga adalah hati dari Si Yuan dan api Dewa. Changsun Xuanqi sama, jantung kaos dan api Dewa kaos adalah hal terakhir yang tidak bisa dilepaskan. Ketika keduanya melihat mulut besar singa Xiao Yutian, dia sebenarnya menginginkan Si Yuan Shenhuo dan Chaos Shenhuo, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Xiao Yutian, Tan Yun mencuri api iblis es tertinggi dan api iblis tertinggi. Setelah kita menghancurkannya di masa depan, api es Hongmeng dan api Hongmeng akan menjadi milikmu. Kamu kehilangan dua api iblis agun, kamu akan memukulku dan para dewa leluhur kaos, tidak bermoral bagimu untuk melakukan ini, ucap leluhur Si Yuan. Xiao Yutian tidak memiliki kata-kata tambahan, dan berkata dengan dingin, kamu berikan atau tidak berikan, ucap Siap Yutian. Tidak, keduanya menjawab dengan tegas. Pasukan iblis mematuhi perintah dan terus menyerang untuk Marsekal Agung ini, ucap Xiao Yutian memberi perintah, dan pasukan 10 miliar iblis sekali lagi melepaskan kekuatan sihir yang mempesona, membombardir formasi pertahanan. Xiao Yutian berkata melalui transmisi suara, jangan khawatir, Iblis Agung, mereka tahu betul bahwa mereka memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk kalah dalam pertempuran yang menentukan dengan kita. Menurut pendapat saya, mereka pasti akan berkompromi, selama mereka berkompromi, saya memiliki api ilahi Si Yuan dan api ilahi kaos, dan saya juga dapat memperbaiki api nyata dari kehidupan ini untuk memperbaiki pil leluhur yang menghancurkan dunia. Di masa depan, aku akan menerobos dewa leluhur dan melangkah ke langit, ucap Xiao Yutian. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Sekarang Great Defense Array penuh dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah bisa dipatahkan kapan saja. Di menara, Dewa Leluhur Si Yuan berkata dengan cemas, Dewa Leluhur Kaos, mengapa kita tidak memberi Xiao Yutian api Dewa Kaos dan Dewa Api Si Yuan? Setelah memberikan kepadanya, aku akan mengambilnya kembali di masa depan, jika tidak, Anda dan saya akan takut, kita tidak bisa mengalahkan Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, dan Komandan Iblis Surgawi, ucap Leluhur Si Yuan. Mendengar ini, Changsun Xuanqi terdiam sejenak dengan enggan, dan tiba-tiba mengangkat tangan gioknya, Xiao Yutian, kamu telah menang, Dewa Leluhur ini, api Dewa Kaos untukmu, ucap Changsun Xuanqi. Hahaha, bagus, wajah tua Xiao Yutian yang keriput seperti bunga krisan yang mekar, serahkan, kita akan menjadi aliansi mulai sekarang. Seluruh pasukan mematuhi perintah, berhenti menyerang, ucap Xiao Yutian. Baik Marsal, ucap puluhan miliar iblis segera menghentikan serangan mereka. Ambil, bibir Changsun Xuanqi terbuka dengan ringan, dan sekelompok api ilahi yang memancarkan kilau kacau terbang keluar dari mulutnya, terbang keluar dari formasi pertahanan, dan menggantung di depan Xiao Yutian. Xiao Yutian memandang api Dewa Kaos, menahan kegembiraan di hatinya, dan buru-buru menerima api Dewa Kaos ke dalam cincin dewa. Aduh, Dewa Leluhur Si Yuan menghela nafas panjang. Segera, sekelompok api ilahi Si Yuan terbang keluar dari alis, menembakkan formasi pertahanan yang hebat, dan ditangguhkan di depan Xiao Yutian. Setelah Xiao Yutian juga menerima Origin of Godfire, dia mengepalkan tinjunya ke arah Dewa Leluhur Si Yuan dan Chang 7N Xuanqi dan berkata, terima kasih, ucap Xiao Yutian. Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata langsung ke intinya, katakan padaku, kapan kita akan menyerang alam Dewa Hongmeng, ucap Changsun Xuanqi. Xiao Yutian mengirim transmisi suara ke Raja Iblis, Great Demon Lord, ada Chaos Divine Fire, Origin Divine Fire. Saya memperkirakan bahwa itu dapat menembus leluhur dalam 40.000 tahun, mengapa kita tidak setuju untuk menembak setelah 40.000 tahun, ucap Xiao Yutian. Iya, transmisi suara Raja Iblis Agung. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yutian berkata, kalau begitu kita akan memutuskan, mari kita lakukan dalam 40.000 tahun, ucap Xiao Yutian. Bagus, Changsun Xuanqi berkata, terus terang,
dewa leluhur ini tidak terlalu mempercayaimu. Jadi, mari kita membuat sumpah darah aliansi sekarang bahwa kita tidak akan saling menyerang sampai Tan Yun terbunuh, ucap Changsun Xuanqi. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika seorang dewa dipromosikan menjadi Raja Dewa, dia akan bebas dari batasan surga. Oleh karena itu, setelah bersumpah, melanggar sumpah tidak akan dihukum oleh surga. Tetapi sumpah darah aliansi berbeda, ini adalah sumpah darah untuk kedua belah pihak aliansi, itu tidak boleh dilanggar, jika tidak, itu akan dimusnahkan. Raja Iblis Agung mengangguk dan setuju. Dari sudut pandangnya, ia tidak ingin melawan Dewa Leluhur Kaos dan Dewa Leluhur Siyuan sebelum dipromosikan menjadi binatang Dewa Leluhur. Kemudian, Raja Iblis Agung, Xiao Yutian, pelatih kepala iblis, Dewa Leluhur Kaos, dan Dewa Leluhur Siyuan membuat aliansi dan sumpah darah dengan darah mereka. Kemudian, Raja Iblis Agung memimpin pasukan puluhan miliar iblis dan pergi dengan cara yang perkasa. Melihat pasukan iblis menghilang dari pandangan, dan Dewa Leluhur Sishian mengertakkan gigi dan berkata, "Sialan Tan Yun, kamu menyebabkan Dewa Leluhur ini kehilangan api Siyuan," ucap Leluhur Siyuan. "Oke, apa gunanya marah?" Wajah menakjubkan Changsun Xuanqi penuh dengan kelelahan. "Masalah selesai, dan kita akhirnya bisa mundur dan berlatih dengan tenang," ucap Changsun Xuanqi. Dewa Leluhur Siyuan berkata, "Kita akan memanfaatkan waktu untuk mundur dan berlatih, dan berusaha untuk menerobos leluhur setelah 40.000 tahun dan dipromosikan ke kehormatan langit," ucap Leluhur Siyuan. Setelah mengobrol sebentar, keduanya kembali ke kota ilahi Siyuan dengan dewa tertinggi Sueying, dan Changsun Xuanqi pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Setelah Xiao Yutian kembali ke alam semesta ekstrateritorial, dia mulai mundur dan melepaskan api Siyuan, dan api Dewa Kaos. Pada saat yang sama, di alam Dewa Hongmeng, di mansion Dewa Hongmeng, dan lantai 36 dari Supreme God Venerable Space Time God Tower. Tan Yun duduk seperti batu, memejamkan mata dan berkonsentrasi, melupakan waktu dan segalanya. Di belakangnya, api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi perlahan-lahan terbakar. Di samping api iblis es tertinggi, Hongmeng Bingian-Bingar berdiri ramping, di samping api iblis mendalam tertinggi, berdiri Zikim api Hongmeng yang agak membosankan. Binger dan Zixin, menurut perintah Tan Yun, menunggu dua api besar untuk maju ke alam Dewa Leluhur, dan kemudian melahapnya. Waktu di menara, hanya dalam 9.000 tahun, api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi menjadi alam Dewa Leluhur tingkat lanjut. Zixin yang telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama, berubah menjadi nyala api Hongmeng sambil tertawa, menyelimuti api para dewa dan iblis misterius, dan mulai melahap dengan ganas. Pada saat yang sama, Binger berubah menjadi api biru muda Hongmeng yang menyelimuti dewa api iblis es yang mulia, mulai melahap. Tan Yun berlatih hari demi hari, tahun demi tahun, sampai setelah menghabiskan 2,92 miliar tahun di menara, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Hahaha, aku akhirnya merasakan penghalang dari disiplin dan hukuman alam surgawi Dao," ucap Tan Yun. Ini berarti bahwa selama Tan Yun berhasil melampaui kesengsaraan, dia dapat dipromosikan ke alam disiplin dan hukuman surgawi Dao dan menjadi dewa-dewa. Pada saat ini, Tan Yun tidak memilih untuk meninggalkan Du Jie, tetapi menahan kegembiraannya, memejamkan mata dan berkonsentrasi, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng, ditangguhkan dalam kekosongan Hongmeng, dan bersiap untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng urutan 27. Kekuatan, hanya jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya dapat membalas dendam sesegera mungkin. Di masa depan, saya akan pergi ke alam leluhur agung untuk menemukan Subing. Berikan padaku, ucap Tan Yun. Segera, aliran Hongmeng cairan ilahi naik dari danau, seperti potongan es naga raksasa Hongmeng, perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun, memisahkan helai cairan ilahi Hongmeng yang menembus ke alis Tan Yun, dan kemudian turun ke lehernya, dan mulai untuk melunakkan kulit, daging, tulang, organ dalam. Hai, Tan Yun menghirup udara dingin lagi dan lagi kesakitan. Saat cairan ilahi Hongmeng memadamkan tubuhnya, kulitnya retak, tulangnya perlahan menghilang, 8 meridiannya yang luar biasa runtuh, dan organ internalnya berangsur-angsur menghilang. Ketika kulit, tulang, 8 meridian luar biasa, dan organ dalam menghilang, cairan ilahi Hongmeng mengembun menjadi kulit, tulang, 8 meridian luar biasa,
dan 5 organ dalam keadaan cair, dan kemudian perlahan-lahan mengeras dengan kecepatan tinggi yang sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Dalam waktu, setelah 30 juta tahun, tubuh Tan Yun benar-benar direnovasi. Ini berarti bahwa Tan Yun telah menyelesaikan penempaan tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-27, dan memiliki kekuatan untuk merobek artefak kelas atas urutan ke-12 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan Primordial Supreme Armor, kekuatannya dapat mengobrak-abrik senjata suci terbaik dengan tangan kosong. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan mata bintangnya menunjukkan kegembiraan, baru saja lebih dari 8.000 tahun sejak mundur dunia luar. Selama bencana berhasil diatasi, aku dapat memasuki alam surga dan hukuman dan menjadi dewa-dewa, L. Sudah waktunya, bencana sudah berakhir, ucap Tan Yun. Tan Yun bangkit, dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah keluar dari menara, dan hendak melepaskan kesadarannya dan memberi Sen Subing untuk pergi ke bencana itu sendiri, tapi senyum di wajahnya menghilang. Tan Yun menghela nafas panjang dengan ekspresi sedih, dan kemudian dia ingat bahwa Sen Subing telah dibawa pergi oleh kultivator dari alam leluhur agung. Subing, tahukah kamu, bahwa ketika kamu pergi, seluruh hatiku kosong. Subing, kamu tunggu aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan pergi ke alam leluhur agung untuk menemukanmu secepat mungkin, ucap Tan Yun. Tan Yun menatap retakan kehancuran di langit, tinjunya mengepal, matanya tegas. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun terbang keluar dari istana ilahi Hongmeng sebagai seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di pintu keluar gerbang kota luar kota ilahi Hongmeng. Ketuk untuk melihat yang mulia, jenderal besar yang menjaga gerbang kota memimpin para prajurit untuk buru-buru bersujud kepada Tan Yun. Tidak ada upacara, Tan Yun berkata dengan ringan, buka gerbang kota, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, setelah jenderal besar berdiri, dia buru-buru mengeluarkan token, membuka gerbang kota, dan memandang Tan Yun dengan hormat kepada para dewa dan tentara, sampai Tan Yun melangkah keluar dari gerbang kota dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, Tan Yun datang ke pegunungan Hongmeng, dan ketika dia merasakan penghalang alam yang mulia, tiba-tiba, langit luas dalam radius triliunan abadi ditelan oleh awan gelap yang bergulir, dan segera, langit yang cerah berubah menjadi tinta hitam. Tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun menyelesaikan kultivasinya dari tubuh hegemoni Hongmeng tingkat 27, dia sekarang telah tumbuh menjadi 30.000 kaki setelah menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng. Armor berdaulat Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam getaran kehampaan, tubuh Tan Yun memadatkan armor berdaulat Hongmeng, dia berdiri di udara, menatap awan gelap yang tampak seperti gunung, dan berkata dengan tegas. Cara hukuman dan malapetaka surgawi, aku sudah menunggu terlalu lama, ucap Tan Yun. Kesengsaraan besar dari sila dan hukuman Dao Surga, seperti namanya, adalah hukuman dari Dao Surga kepada orang-orang dan binatang buas yang menyentuh alam aturan dan hukuman Dao Surga. Jika Anda dapat menanggung hukuman, Anda akan dipromosikan menjadi yang mulia dewa, dan kekuatan Anda akan meningkat tajam. Sebaliknya, Anda akan dimusnahkan dalam bencana disiplin dan hukuman Dao Surga, dan kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan dalam satu waktu. Oh, segera, ketika angin mengamuk di langit yang tertutup awan gelap yang menutupi langit seolah terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Boom! Saat langit runtuh satu demi satu, tirai cahaya berwarna-warni yang berisi kekuatan 5 elemen dilepaskan dari awan gelap dan menyelimuti Tan Yun. Tirai cahaya berwarna-warni ini tampaknya lembut, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan hukuman keras dari 5 elemen. Di tirai cahaya berwarna-warni, tubuh 30.000 kaki Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dia merasakan kekuatan tirani menghancurkannya, seolah-olah dia ingin menghancurkannya hidup-hidup. Mencicit, mencicit. Dari dalam kedua kaki Tan Yun yang seperti pilar raksasa, terdengar suara mengerikan dari tulang yang menahan beban. Butir-butir keringat terus meluncur di pipi yang terdistorsi secara bertahap. Dengan cara ini, Tan Yun bertahan selama 3 bulan, dan tirai cahaya berwarna-warni menghilang. Huci-huci, Tan Yun terengah-engah seperti sapi, dan sebelum dia bisa pulih, angin puyuh setebal 1 juta kaki dan panjang puluhan juta kaki berisi kekuatan angin dan hukuman, seperti naga raksasa yang menukik dan menelan Tan Yun.
Dalam angin puyuh kekuatan angin dan hukuman, baju besi Hongmeng di tubuh Tan Yun dihancurkan oleh angin puyuh yang berputar-putar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, keren, ucap Tan Yun mengangkat kepalanya dan melolong, kulit di wajah dan tangannya pecah-pecah karena angin puyuh. 3 bulan kemudian, ketika angin puyuh yang besar menghilang, Tan Yun yang setinggi 30.000 meter, sudah tidak dapat dikenali lagi, dan sebuah tengkorak padat terlihat di pipinya yang berdarah. Dan tangannya telah berubah menjadi kerangka besar yang sangat menakutkan. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, badai petir besar memancarkan kekuatan hukuman, seperti ular piton raksasa kuno, menonjol dari awan gelap dengan aura yang menakutkan, dan menabrak Tan Yun. Dalam sekejap, perampokan guntur ini sepertinya mengalir melalui langit dan bumi dan menghantam dada Tan Yun. Bang kaca. Dalam suara gohuge yang tumpul, baju besi Hongmeng terkoyak, kulit di dada Tan Yun pecah, dan beberapa tulang rusuk besar patah. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung dibombardir dan dihempaskan ke puncak megah setinggi 1 juta kaki. Bang! Crash! Daging dan darah Tan Yun menghancurkan seluruh Xiong Feng ke tanah. Tan Yun berdiri dengan terhuyung-huyung, pada saat ini, wajahnya pucat, dadanya runtuh, dan penampilannya cukup tragis. Embusan rasa manis mengalir ke mulutnya, dan Tan Yun menelan darah kembali ke perutnya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi lebih kuat, tidak ada yang bisa, ucap Tan Yun. Tan Yun menjulurkan jari dengan hanya tulang yang tersisa, menunjuk ke awan gelap yang luas, dan berkata kata demi kata. Kamu bahkan lebih mustahil, ucap Tan Yun. Bas. Kekosongan bergetar, Tan Yun naik ke langit, dan berdiri lagi. Kata-kata Tan Yun sepertinya membuat marah para dewa. Segera, awan gelap di atas kepalanya berputar dengan cepat, membentuk pusaran besar. Diameter pusaran itu sebesar 1 juta kaki. Selanjutnya, apa yang terjadi membuat Tan Yun berdiri di tempat. Namun di pusaran yang dibentuk oleh awan gelap, wajah kabur seorang wanita muncul. Meski berkabut, dapat terlihat bahwa wanita tersebut memiliki penampilan yang indah. Siapa kamu? Ucap Tan Yun. Mata Tan Yun melebar, suaranya bergetar. Pada saat ini, hati Tan Yun berubah menjadi kekerasan. Di masa lalu, dia juga selamat dari malapetaka besar hukuman surga, tetapi ini tidak pernah terjadi. Dia tidak tahu mengapa wajah seorang wanita akan muncul dalam perampokan awan gelap yang mengepul. Pada saat ini, senyum nakal muncul di wajah wanita itu yang memikat, dan kemudian, suara alam yang indah terdengar. Yi, kamu bisa memanggilku putra ketujuh, ucap wanita itu. Putra ketujuh, Tan Yun bingung, bukankah kamu seorang wanita, mengapa kamu dipanggil tuan muda ketujuh, ucap Tan Yun. Aku ingin kamu tidak peduli, ucap wanita itu, ada sedikit ketidaksenangan di wajah yang menakjubkan itu, dan kemudian suara seperti lonceng perak terdengar lagi, oke, tuan muda ini akan pergi. Alam semesta tingkat rendah ini benar-benar tandus. Tingkat budidaya semut melangkah lebih jauh, ucap wanita itu. Setelah itu, wajah wanita itu mulai kabur dengan cepat. Tan Yun tiba-tiba membunyikan sesuatu dan berteriak, jangan pergi, cari seseorang untukku, aku punya sesuatu untuk memintamu menyampaikannya kepadaku, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berteriak, wanita yang mengaku sebagai putra ketujuh menghilang ke awan gelap lagi. Segera setelah itu, adegan yang membuat Tan Yun sangat terkejut terjadi. Namun, awan gelap yang bergulir dengan cepat memudar, dan dalam sekejap mata, langit penuh dengan bintang. Kesengsaraan surgawi telah menghilang, benar-benar menghilang. Tan Yun gemetar kaget, siapa dia, kekuatannya sangat menakutkan, satu kalimat dapat membuat kesengsaraan besar surga dan hukuman menghilang, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun merasa kecil. Itu benar, itu kecil. Seperti yang dikatakan wanita itu, dengan kekuatannya saat ini, dia memang selemah kecoa di depannya. Baru sekarang Tan Yun menyadari bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi dari Supreme Avenue yang sebenarnya. Mengandung keterkejutan, Tan Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berteriak dengan suara serak, kamu pasti dewa tertinggi dari dunia leluhur tertinggi, kan? Jangan pergi, tolong jangan pergi, bantu aku menemukan seorang wanita bernama Sen Subing, dia ini istriku, tolong katakan padanya, aku merindukannya. Jangan khawatir, dan tunggu aku terbang ke alam leluhur agung untuk menemukannya, ucap Tan Yun berteriak. Namun, bintang-bintang masih ada di sana,
dan di langit berbintang yang luas, tidak ada lagi penampilan wanita itu. Sosok itu, suaranya yang manis tidak pernah terdengar lagi. Tan Yun menatap langit berbintang dengan harapan, dan matanya berangsur-angsur menjadi suram. Dia mengambil napas dalam-dalam, tenang, terbang ke kehampaan, dan duduk bersila di pegunungan yang hancur. Jika Anda dapat melihat ke dalam lingci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa janin primordial Hongmeng di kolam spiritualnya telah dengan cepat menjadi janin primordial Hongmeng. Dan jiwa tertinggi Hongmeng dalam pikirannya juga telah berubah menjadi jiwa yang mulia Dewa Hongmeng yang lebih kuat. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.